Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja sedang mengadakan jamuan makan besar di istana, dihadiri oleh para ulama dan menteri. Baginda Raja ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dalam memahami esensi hukum agama, bukan sekedar hafalannya. Wahai Abu Nawas, kau dikenal sebagai ahli logika dan penafsir kata-kata. Aku ingin kau menjawab dengan cepat dan tepat. Sebutkan satu hal saja yang paling haram di seluruh wilayah kekuasaanku ini. Para ulama dan menteri saling berbisik. Mereka berharap Abu Nawas menyebutkan dosa besar seperti zina, mencuri, atau minum khamr. Abu Nawas maju, wajahnya serius. Ia menatap Baginda Raja, lalu para menteri, dan kemudian berteriak dengan lantang. Hanya babi yang paling haram di negeri ini, Baginda, kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas sontak membuat para ulama terkejut dan marah. Imam Fulan, salah satu ulama senior, berkata, "Tidak masuk akal Abu Nawas, bagaimana mungkin kau hanya menyebut babi? Zina, membunuh, dan mencuri itu jelas haram dan dosanya jauh lebih besar." Menteri Agung berkata, "Benar Abu Nawas, kau meremehkan hukum agama. Baginda Raja, orang ini harus dihukum karena menyesatkan," kata Menteri Agung. Baginda Raja yang sudah menduga Abu Nawas pasti memiliki trik di baliknya, mengangkat tangan menenangkan para hadirin. "Diam, biarkan Abu Nawas menjelaskan logikanya. Abu Nawas, jelaskan mengapa babi adalah satu-satunya yang paling haram di negeriku ini?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum kemenangan. Ia menyilangkan tangan dan mulai menjelaskan dengan nada cerdik. "Ampun Baginda, para ulama dan para menteri, izinkan hamba menjelaskan konteks haram yang hamba maksud, yaitu haram karena dilarang oleh semua pihak. Satu, tentang zina, mencuri, dan minum khamr. Semua perbuatan itu adalah haram menurut agama. Namun jika Baginda Raja mengizinkannya atau jika hukum tidak ditegakkan dengan baik, maka perbuatan itu bisa saja terjadi di negeri ini. Dua, tentang babi. Babi itu haram karena 3 alasan, dan ketiganya mustahil dilanggar di negeri Baginda." Abu Nawas mengangkat jarinya. Pertama, babi haram menurut agama, karena sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran. Kedua, babi haram menurut kerajaan, karena Baginda sendiri sebagai khalifah pasti melarang penangkaran atau penjualan babi secara terbuka untuk menjaga ketentraman dan kebersihan. Dan ketiga, babi haram menurut alam. Baginda, siapapun yang menanam babi di sini pasti akan segera mendapat hukuman sosial dari seluruh masyarakat Islam. Bahkan babi itu sendiri akan sulit bertahan hidup di lingkungan yang benar-benar menolaknya. Maka Baginda, perbuatan haram lain seperti zina atau mencuri hanya dijamin keharamannya oleh satu pihak dan bisa saja dilanggar. Tetapi babi, keharamannya dijamin oleh agama, negara, dan masyarakat secara bersamaan. Oleh karena itu, tutup Abu Nawas, hanya babi yang keharamannya paling mutlak, paling terjamin, dan paling tidak mungkin terjadi secara legal di seluruh wilayah kekuasaan Baginda. Babi adalah simbol keharaman yang didukung oleh semua kekuatan di negeri ini. Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Para ulama dan menteri yang awalnya marah, kini terdiam, mengakui kecerdasan logika Abu Nawas yang memandang hukum dari sudut pandang implementasi dan penjaminan. "Ambil hadiahmu Abu Nawas, kau benar-benar pandai dalam membuat kata-kata. Kau mengajarkan kami bahwa keharaman yang sejati adalah keharaman yang disepakati oleh Tuhan dan juga manusia." Di pasar,
ada seorang pedagang emas bernama Hamid. Ia dikenal kaya raya, namun banyak yang berbisik bahwa kekayaan yang didapat dengan cara licik. Hamid memiliki sebuah batu uji yang selalu ia bawa. Setiap kali ada pembeli yang membawa emas batangan atau perhiasan untuk dijual, Hamid akan berpura-pura menguji keaslian emas tersebut dengan menggosokkannya pada batu miliknya. "Ah, maaf tuan, saya harus memastikan ini emas murni. Banyak sekali emas palsu beredar sekarang," kata Hamid seringkali. Namun, yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa batu uji Hamid itu bukan batu biasa. Itu adalah batu khusus yang sedikit mengikis partikel emas setiap kali digosokkan. Meskipun sangat sedikit dan hampir tidak terlihat, dengan menggosokkannya emas berkali-kali dalam sehari, Hamid bisa mengumpulkan cukup banyak serbuk emas yang kemudian ia olah kembali. Suatu hari, Abu Nawas datang ke pasar dengan membawa sebatang emas peninggalan orang tuanya. Ia tahu tentang reputasi Hamid dan ia memutuskan untuk memberi pelajaran pada pedagang curang itu. "Salam Tuan Hamid yang terhormat," sapa Abu Nawas. "Saya ingin menjual emas ini. Bisakah Anda memeriksanya?" pinta Abu Nawas. Hamid tersenyum melihat batangan emas di tangan Abu Nawas. Ia mengambil emas itu dan batu ujinya. Seperti biasa, ia mulai menggosokkan emas itu pada batu berulang kali dengan gerakan yang meyakinkan, seolah ia benar-benar sedang menguji. Sepertinya bagus," gumam Hamid sambil terus menggosok. Ia melihat ke arah lain sejenak, lalu kembali menggosok. Ia bahkan pura-pura meniup serbuk halus yang menempel di batu, seolah itu hanya debu biasa. Abu Nawas mengamati dengan seksama. Ia tahu Hamid sedang beraksi. Setelah beberapa saat, Hamid mengembalikan emas itu. "Baik Tuan Abu Nawas, emas Anda murni. Saya akan membelinya dengan harga yang pantas." "Tunggu dulu Tuan Hamid," kata Abu Nawas sambil menunjuk batu uji di tangan Hamid. "Sebelum kita bersepakat, bolehkah saya meminjam batu uji Anda sebentar?" Hamid sedikit terkejut, namun ia tidak bisa menolak permintaan itu di depan umum. "Tentu saja Tuan Abu Nawas, untuk apa?" tanyanya. "Hanya untuk memastikan saja," jawab Abu Nawas dengan senyum misterius. Abu Nawas mengambil batu uji itu, lalu dengan gerakan yang persis meniru Hamid, ia mulai menggosokkan batu uji itu pada gelang perunggu miliknya sendiri yang sudah usang. Ia menggosok, dan menggosok lagi, seolah ia sedang menguji keaslian perunggu itu. Sesekali ia meniup-niup batu itu persis seperti Hamid. Hamid dan orang-orang di sekitarnya menatap bingung. "Apa yang Anda lakukan Abu Nawas? Itu kan hanya perunggu biasa," kata Hamid sedikit geli. Abu Nawas menghentikan aksinya, lalu mengangkat batu uji itu tinggi-tinggi. "Nah, Tuan Hamid dan hadirin sekalian," katanya lantang. "Jika sebuah batu uji yang hebat ini bisa mengikis emas asli, maka tentu saja ia juga bisa mengikis perunggu ini, dan coba kalian lihat." Abu Nawas menunjuk permukaan batu uji itu. Di sana, di bagian yang tadi ia gosokkan pada gelang perunggu, memang ada sedikit goresan tipis yang menunjukkan bahwa batu itu memang abrasif. "Perunggu ini milik saya Tuan Hamid," lanjut Abu Nawas. "Dan jika batu Anda bisa mengikis perunggu, apalagi emas yang lebih lunak, itu artinya setiap kali Anda menguji emas orang, sebenarnya Anda sedang mengambil sedikit demi sedikit emas mereka." Seketika suasana pasar hening. Semua mata tertuju pada Hamid. Wajah Hamid pucat pasi. Rahasianya terbongkar. Orang-orang yang pernah menjual emas kepadanya kini menatapnya dengan marah. Mereka menyadari bahwa mereka telah dicurangi selama ini. Hamid mencoba membela diri, namun suaranya tercekat. Abu Nawas telah membongkar praktik curangnya dengan cara yang jenaka namun sangat efektif, tanpa perlu berteriak atau menghina, hanya dengan meniru dan membalikkan logika Hamid sendiri. Sejak hari itu, Hamid kehilangan kepercayaannya di pasar. Batu ujinya yang licik menjadi bukti kecurangannya, dan Abu Nawas dengan kecerdikannya telah menyelamatkan banyak orang dari penipuan dan menegakkan keadilan dengan caranya yang paling unik.
Di kota yang ramai, Baginda Raja mengadakan sebuah jamuan khusus. Ia mengundang para ulama, cendekiawan, dan seorang pendeta terkemuka dari negeri seberang yang sedang berkunjung. Pertemuan ini berlangsung santai di sebuah taman istana yang asri. Di bawah naungan pohon kurma yang rindang, angin sepoi-sepoi berhembus membawa aroma harum bunga-bunga. Sambil menikmati hidangan ringan, obrolan mengalir dari satu topik ke topik lain, hingga akhirnya Baginda Raja melemparkan sebuah pertanyaan ringan. Menurut kalian, wahai para hadirin sekalian, minuman apakah yang paling enak di dunia ini? Tanya Baginda Raja. Seorang ulama yang terpelajar segera menjawab, tentu saja air Zam-Zam, Baginda. Minuman itu bukan hanya memuaskan dahaga, tapi juga suci dan penuh berkah. Setiap tetesnya adalah anugerah dari Allah, jawab seorang ulama. Ulama lain menambahkan, minuman paling enak adalah madu murni, Baginda. Al-Quran sendiri menyebutkan sebagai obat bagi manusia, manisnya alami, khasiatnya luar biasa, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Salah seorang cendekiawan yang ahli dalam pengobatan Yunani berkata, bagi saya minuman paling enak adalah susu unta hangat. Ia memberikan kekuatan, menyembuhkan penyakit, dan merupakan sumber kehidupan di tengah gurun. Kemudian, tibalah giliran pendeta dari negeri seberang. Dengan senyum lebar yang penuh percaya diri, ia mengangkat gelasnya yang berisi anggur merah. Maafkan saya tuan-tuan, tapi kalian semua salah. Minuman paling enak adalah anggur terbaik. Anggur bisa membuat pikiran rileks, hati gembira, dan menginspirasi ide-ide baru. Tidak ada minuman lain yang bisa memberikan kebahagiaan seperti itu, ucap si pendeta. Suasana mendadak hening. Perkataan pendeta itu sangat kontroversial. Banyak ulama yang terkejut, namun mereka tidak ingin berdebat di hadapan tamu terhormat. Baginda Raja menyadari kecanggungan ini. Ia lalu melirik ke arah Abu Nawas yang sedari tadi hanya duduk di pojok, mendengarkan semua perdebatan dengan senyum tipisnya. Wahai Abu Nawas, panggil Baginda Raja. Kau diam saja sedari tadi? Bagaimana pendapatmu? Menurutmu, minuman apakah yang paling enak di dunia ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya, melangkah ke tengah dan menatap pendeta itu. Wahai Tuan Pendeta, saya sangat menghargai pendapat Anda. Anggur memang memiliki keunikannya, namun saya punya jawaban lain. Baiklah, katakanlah, tantang si pendeta itu. Minuman apakah yang bisa mengalahkan anggur terbaik? Abu Nawas tersenyum lagi. Menurut saya, katanya dengan suara lantang, minuman paling enak di dunia ini adalah air putih, jawabnya. Semua hadirin terkejut. Bagaimana bisa Abu Nawas menyebut air putih minuman yang paling sederhana dan biasa sebagai yang paling enak? Mengapa kau berkata seperti itu, wahai Abu Nawas? Air putih tidak punya rasa, tidak punya aroma, dan tidak memberikan kehangatan seperti minuman lain, tanya Baginda Raja. Ampun Baginda, jawab Abu Nawas dengan tenang. Memang benar, air putih tidak punya rasa, tidak punya aroma, dan tidak berkhasiat seperti madu atau susu unta. Tapi coba Baginda renungkan dengan hati. Ketika kita kehausan di tengah padang pasir yang panas, apakah madu atau anggur yang paling kita inginkan? Tentu saja air putih, bukan? Ketika kita sedang sakit dan demam, apakah anggur atau susu yang paling bisa menenangkan? Tentu saja air putih. Ketika kita bangun tidur dengan tenggorokan kering, apakah yang paling nikmat untuk diminum? Tentu saja air putih. Ia adalah minuman yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita saat kita sedang lelah, saat kita sedang sakit, bahkan saat kita sedang makan. Abu Nawas kemudian menatap pendeta itu lagi. Wahai Tuan Pendeta, anggur Anda memang lezat, tapi ia memiliki satu kekurangan. Jika seseorang terlalu banyak meminumnya, ia akan kehilangan akal sehatnya, membuat hati gembira tapi sementara saja, dan bahkan bisa menimbulkan perselisihan. Sedangkan air putih tidak peduli seberapa banyak kita meminumnya, ia tidak akan pernah membuat kita kehilangan akal. Ia justru menyehatkan, membersihkan, dan menenangkan. Itulah sebabnya
pungkas Abu Nawas. Minuman paling enak bukanlah minuman yang paling mewah atau paling spesial, melainkan minuman yang paling kita butuhkan, yang paling jujur, dan yang paling menyehatkan. Pendeta dari negeri seberang itu terdiam. Ia menyadari kebenaran di balik perkataan Abu Nawas. Semua ulama, cendekiawan, dan para tamu mengangguk setuju. Mereka sadar bahwa kelezatan sejati tidak selalu datang dari sesuatu yang rumit, melainkan dari sesuatu yang sederhana dan paling fundamental bagi kehidupan. Baginda Raja tersenyum puas. Ia merasa bangga dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia memerintahkan agar semua gelas diisi dengan air putih. "Aku rasa," kata Baginda Raja, "malam ini kita semua sudah menemukan minuman paling enak, dan ia ada di hadapan kita." Wahai Abu Nawas, kau benar-benar telah membuka mata kita semua. Sejak saat itu, kisah ini menjadi legenda di istana, mengajarkan bahwa terkadang jawaban yang paling benar adalah jawaban yang paling sederhana. Suatu hari di Baghdad, Abu Jahil yang selalu merasa paling pintar dan berkuasa memutuskan untuk memberi ceramah di hadapan warga di alun-alun kota. Ia ingin pamer pengetahuannya dan mendapatkan pujian. Ia mempersiapkan pidatonya dengan penuh kesombongan, berharap semua orang akan terkesima. Warga pun berbondong-bondong datang, sebagian besar karena penasaran dan beberapa karena terpaksa. Abu Nawas pun hadir, berdiri di antara kerumunan dengan senyum tipis di bibirnya. Ia tahu jika Abu Jahil yang berbicara, pasti ada saja hal lucu atau konyol yang akan terjadi. Abu Jahil naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, membusungkan dada, dan memulai ceramahnya dengan suara lantang. "Wahai saudara-saudariku warga Baghdad, hari ini aku akan berbicara tentang hikmah kehidupan, tentang bagaimana kita harus menghadapi takdir. Ingatlah, manusia itu diciptakan dari tanah," seru Abu Jahil penuh semangat. Warga mengangguk-angguk, mencoba serius mendengarkan. Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Ya," lanjut Abu Jahil, suaranya semakin keras, "kita ini berasal dari tanah, dan karena itu kita harus selalu mengingat asal-usul kita. Kita harus selalu rendah hati seperti tanah itu sendiri." Sampai di sini ceramah Abu Jahil masih terdengar lumayan. Namun tiba-tiba Abu Jahil menjadi terlalu bersemangat dan mulai kehilangan fokusnya. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Oleh karena itu, teriaknya, "Mari kita bersyukur, 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 karena kita ini adalah makhluk yang mulia. Kita bisa berjalan di atas tanah, kita bisa menginjak-injak tanah, dan lihatlah, kita tidak pernah jatuh atau tergelincir hanya karena menginjak tanah." Warga mulai saling pandang, merasa ada yang aneh dengan logika Abu Jahil. Jika manusia memang diciptakan dari tanah, dan tanah itu sendiri adalah sesuatu yang diinjak, mengapa ia menekankan bahwa kita tidak jatuh saat menginjaknya? Bukankah itu hal yang sudah jelas? Abu Nawas yang awalnya hanya tersenyum, kini mulai merasa geli. Ia berusaha menahan tawanya, menggigit bibir bawahnya. Abu Jahil yang tidak menyadari kejanggalan ucapannya semakin terbawa suasana. Bayangkan, jika kita terbuat dari air, tentu kita akan menetes. Jika kita terbuat dari udara, tentu kita akan terbang. Tapi tidak, kita terbuat dari tanah. Karena itu, kita bisa berdiri kokoh. Ini adalah karunia Tuhan, lanjut Abu Jahil. Pada titik ini, tawa Abu Nawas tak bisa lagi dibendung. Sebuah tawa kecil keluar, lalu semakin besar, hingga akhirnya ia tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya.
Tawa Abu Nawas yang riuh itu menarik perhatian semua orang, termasuk Abu Jahil. Abu Jahil yang sedang dalam puncak semangatnya merasa terhina. Wajahnya merah padam. "Hei, Abu Nawas, mengapa kau tertawa? Apakah kau mengejek ceramahku?" ujarnya. Abu Nawas mencoba meredakan tawanya, namun sulit. Ampun Tuan Abu Jahil," katanya di sela-sela tawa. "Maafkan hamba tidak bermaksud mengejek. Hanya saja..." Ia berhenti sejenak, masih menahan tawa. "Hamba baru teringat, jika kita terbuat dari tanah dan kita menginjak tanah, bukankah itu berarti kita sebenarnya sedang menginjak diri kita sendiri?" celetuk Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas yang polos namun logis itu seketika membuat seluruh warga yang tadinya bingung ini paham dan ikut tertawa. Mereka semua membayangkan konyolnya logika Abu Jahil. Jika manusia dari tanah menginjak tanah, berarti mereka menginjak bagian dari diri mereka sendiri. Abu Jahil terdiam, lidahnya keluh. Ia menyadari kesalahannya sendiri dan bagaimana Abu Nawas dengan cerdik dan lucu mengungkapkannya. Ceramahnya yang penuh kesombongan itu berakhir dengan kekonyolan. Malu tak terkira, Abu Jahil pun buru-buru turun dari panggung dan meninggalkan alun-alun, diikuti gelak tawa warga yang masih membekas. Di sebuah perkampungan yang damai, hiduplah seorang yang terkenal dengan kepelitan yang luar biasa. Sebut saja namanya Pak Haji Bakir. Harta melimpah ruah, tapi jangankan bersedekah, untuk sekedar menyapa tetangga pun seringnya ia lakukan dengan enggan. Berbeda jauh dengan Abu Nawas, sosok cerdik yang selalu punya 1000 akal dan hati yang lapang. Suatu hari, kabar tersebar bahwa Pak Haji Bakir jatuh sakit. Penyakitnya cukup parah, hingga ia hanya bisa terbaring lemah di kamarnya. Para tetangga, meskipun sering merasa jengkel dengan sifat pelitnya, tetap merasa iba. Beberapa di antara mereka datang menjenguk, namun selalu saja disambut dengan wajah masam atau keluhan-keluhan Pak Haji Bakir tentang betapa beratnya hidup yang ia jalani, bahkan di tengah sakitnya sekalipun. Mendengar kabar itu, Abu Nawas pun berinisiatif menjenguk. Ia datang dengan senyum ramah dan membawa sekeranjang buah-buahan segar yang tentu saja ia beli dengan uangnya sendiri. Sesampainya di rumah Pak Haji Bakir, ia disambut oleh istri Pak Haji yang tampak lelah. "Assalamualaikum Bu Haji," sapa Abu Nawas. "Bagaimana keadaan Pak Haji? Saya turut prihatin mendengarnya." "Waalaikumsalam Abu Nawas. Beginilah, Pak Haji masih lemah," jawab istri Pak Haji dengan nada lesu. Abu Nawas pun masuk ke kamar Pak Haji Bakir. Di sana Pak Haji terbaring dengan wajah pucat. "Assalamualaikum Pak Haji," ujar Abu Nawas lembut. "Semoga lekas sembuh Pak Haji. Saya bawakan sedikit buah untuk menguatkan badan." Pak Haji Bakir melirik keranjang buah itu dengan mata yang menyipit. "Untuk apa membawa buah? Nanti juga busuk kalau tidak kemakan," keluhnya suaranya parau. Abu Nawas tersenyum tipis. Pak Haji ini, niat saya tulus ingin menjenguk dan mendoakan kesembuhan Pak Haji." Tiba-tiba Pak Haji Bakir batuk-batuk. Setelah itu ia menatap tajam Abu Nawas. "Kau tahu Abu Nawas, sakit ini membuatku berpikir, seandainya saja aku tak perlu mengeluarkan uang untuk berobat, pasti tidak akan sesulit ini," ujarnya. Abu Nawas mengernyitkan dahi. "Pak Haji, kesehatan itu harta yang paling berharga. Uang bisa dicari, tapi kesehatan tidak bisa dibeli begitu saja." "Omong kosong,
bentak Pak Haji Bakir membuat istrinya terkejut. "Kok ini datang menjenguk atau mengajariku? Lebih baik kau pulang saja, aku tidak butuh ceramahmu," bentak Pak Haji. Istri Pak Haji Bakir segera menghampiri Abu Nawas dengan wajah tidak enak. "Mohon maafkan Pak Haji Abu Nawas, dia memang sedang tidak enak badan." Abu Nawas hanya menggelengkan kepala pelan. Ia tidak tersinggung sama sekali. "Tidak apa-apa Bu Haji, saya mengerti." Abu Nawas kemudian berdiri. Sebelum meninggalkan kamar, ia menatap Pak Haji Bakir yang masih cemberut. "Baiklah Pak Haji, saya akan pulang," kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. "Tapi sebelum itu saya ingin berpesan. Semoga Pak Haji cepat sembuh. Dan jangan khawatir, seandainya nanti Pak Haji sakit lagi dan tidak ada biaya untuk berobat, ingatlah saya punya ramuan ampuh yang tak kalah mujarab dari dokter manapun." Wajah Pak Haji Bakir sedikit berbinar, tampaknya tertarik. "Ramuan apa itu?" tanyanya penasaran, lupa sejenak dengan amarahnya. "Mudah saja," jawab Abu Nawas sambil mendekatkan bibirnya ke telinga Pak Haji Bakir. Kemudian ia berbisik, "Ramuan itu adalah bersedekah dan berbagi dengan sesama. Konon itu bisa mendatangkan kesehatan dan kebahagiaan yang tiada tara. Dan yang paling penting, gratis," bisik Abu Nawas. Mendengar itu, mata Pak Haji Bakir melotot. Wajahnya yang pucat seketika berubah merah padam seperti kepiting rebus. Ia merasa dipermainkan. "Gus, pergi kau, dasar tukang bual. Aku usir kau dari rumahku," teriak Pak Haji Bakir sambil mencoba melemparkan bantal, namun kekuatannya tak sampai. Abu Nawas hanya tertawa geli. Ia melambaikan tangan kepada istri Pak Haji yang tampak menahan senyum, lalu berjalan keluar dengan langkah ringan. Dalam hati ia tahu Pak Haji Bakir pasti akan memikirkan ucapannya, meski ujung-ujungnya tetap akan menggerutu tentang sedekah gratis yang terasa jauh lebih mahal dari biaya dokter. Pada suatu hari, dikisahkan ada gubernur Baghdad yang telah sekian lama menjabat datang ke istana menemui Baginda Raja. Kedatangannya tersebut untuk mengajukan supaya dicopot dari jabatannya dan diganti dengan orang lain. "Paduka yang mulia, saya ingin mengundurkan diri," kata gubernur. "Loh, kenapa? Apakah gajimu kurang besar?" tanya Baginda Raja. "Bukan Paduka, gaji saya sudah lebih dari cukup," jawab gubernur. "Lalu apa alasannya? Kenapa tiba-tiba ingin mundur?" tanya Baginda Raja kembali. "Ampun Paduka yang mulia, umur saya sudah semakin tua. Sudah saatnya jabatan gubernur dipercayakan kepada yang lebih muda," jawab gubernur. "Tapi belum ada yang pantas menjabat gubernur selain kamu. Bertahanlah untuk beberapa tahun ke depan sampai saya mendapatkan penggantimu," pinta Baginda Raja. "Maaf Paduka, saya sudah tidak mampu mengemban amanah ini. Saya sudah terlalu tua," balas gubernur. Akhirnya dengan berat hati Baginda Raja mengabulkan permintaannya. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk diajak berkonsultasi. "Wahai Abu Nawas, seperti yang kau ketahui, Baghdad sedang membutuhkan seorang gubernur. Menurutmu, siapa yang pantas menjabatnya?" tanya Baginda Raja. "Ini perkara sulit Paduka, karena kalau sampai jatuh ke tangan yang salah, maka masyarakat Baghdad bisa sengsara. Apalagi para menteri istana. Mereka semua rata-rata gila jabatan dan harta. Jangan sampai di antara mereka dijadikan gubernur Baghdad," tutur Abu Nawas. "Lalu apa solusinya?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Kita adakan sayembara saja Paduka. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik, maka dialah yang berhak jadi gubernur," usul Abu Nawas. "Terus
pertanyaan macam apa yang akan diajukan? Tanya Baginda Raja. Pertanyaannya adalah, apa yang paling penting bagi seorang raja? Balas Abu Nawas. Itu sih pertanyaan mudah Abu Nawas, yang terpenting adalah berbuat adil, jawab Baginda Raja. Berbuat adil menurut Paduka, belum tentu adil menurut rakyat Paduka, berarti jawaban tersebut salah, ujar Abu Nawas. Ternyata susah juga ya Abu Nawas. Baiklah, besok umumkan sayembaranya, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, setelah sayembara tersebar sampai ke pelosok negeri, orang-orang berbondong-bondong untuk mendaftar, baik dari kalangan rakyat biasa sampai dari keluarga pejabat istana. Namun dari sekian banyak peserta tidak ada satupun yang menjawab dengan benar. Lalu salah satu menteri istana mengantarkan kerabatnya untuk mendaftar. Paduka yang mulia, kerabat saya ini orang pintar dan jujur. Dia pasti pantas untuk dijadikan gubernur, ujar sang menteri. Sesuai dengan persyaratan, kalau bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, maka akan saya jadikan gubernur, balas Baginda Raja. Kemudian, kerabat sang menteri menghadap Baginda Raja untuk menjawab pertanyaan. Menurutmu, apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Yang terpenting adalah kewibawaan, pasukan yang kuat, dan istana yang megah, supaya negeri lain tidak meremehkan, jawabnya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah jawabannya benar? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas yang setia mendampingi. Salah Paduka, apa gunanya istana megah dan pasukan kuat, tapi hatinya tidak tenang karena selalu was-was akan diserbu negeri lain, jawab Abu Nawas. Peserta tersebut maka dinyatakan gagal. Kemudian datang lagi menteri yang lain dengan membawa kerabatnya untuk mendaftar. Menurutmu, apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Seorang raja harus tegas dan berani agar disegani oleh siapapun, jawabnya. Bagaimana Abu Nawas? Apa pendapatmu? Tanya Baginda Raja. Itu juga salah Paduka, karena dengan sikap seperti itu, kalau hatinya jahat, malah bisa bikin rakyat sengsara. Karena ia bisa menaikkan upeti seenaknya dan mengintimidasi rakyatnya yang akhirnya akan timbul pemberontakan di mana-mana, jawab Abu Nawas. Peserta itu pun dianggap gagal. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah seorang pemuda desa dengan penampilan sederhana. Kehadiran si pemuda membuat para menteri istana memandangnya sebelah mata. Bahkan ada yang saling berbisik mengejek. Jadi, kamu mau ikut sayembara? Tanya Baginda Raja kepada si pemuda. Iya Paduka, itu pun kalau Paduka berkenan, jawab si pemuda. Siapa saja boleh ikut, asal bisa menjawab pertanyaanku. Apakah kau yakin bisa? Tanya Baginda Raja. Insya Allah Paduka, bila Allah menghendaki, maka saya akan menjawabnya dengan benar, balas si pemuda. Baiklah, menurutmu, apa yang paling penting bagi seorang raja? Tanya Baginda Raja. Yang paling penting bagi seorang raja adalah kepercayaan rakyatnya, jawab si pemuda. Baginda Raja dan Abu Nawas tertegun mendengar jawabannya. Kenapa begitu? Apa alasannya? Bagaimana bila negeri lain akan menyerbu? Dan bagaimana bila muncul pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri sendiri? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan rakyat percaya, maka akan timbul kecintaan pada rajanya. Apabila diserbu negeri lain, seluruh rakyat akan dengan semangat ikut berjuang membela negerinya dari serangan musuh. Dan apabila timbul pemberontakan-pemberontakan, bisa dipastikan itu adalah ulah para pengkhianat. Tapi seluruh rakyat pasti akan membantu raja untuk memberantas para pengkhianat tersebut. Adanya rakyat cinta dan percaya karena raja bersikap bijak dan menyayangi rakyatnya, tidak semena-mena menaikkan upeti.
tidak menyengsarakan rakyat, dan pastinya rakyat akan hidup makmur sejahtera, tutur si pemuda. Bertambah kagumlah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan penuturan si pemuda. "Bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Paduka sudah mendengar sendiri kan jawabannya, dan saya sangat kagum Paduka. Saya rasa dia pantas untuk menjabat jadi gubernur," jawab Abu Nawas. "Saya juga sependapat denganmu Abu Nawas. Saya setuju bila dia dijadikan gubernur yang baru," timpal Baginda Raja. Akhirnya si pemuda pun diangkat menjadi gubernur Baghdad yang baru. Sudah 3 bulan tanah desa retak-retak oleh panas. Sumur-sumur mengering, ladang menjadi tanah tandus, dan langit tak juga menurunkan hujan. Warga mulai resah. Mereka berdoa, melakukan ritual, bahkan menggantung harapan pada langit yang tetap membisu. Hingga pada suatu malam, langit diselimuti kabut tipis, hening, aneh. Seolah ada sesuatu yang ingin turun dari langit namun tertahan. Keesokan paginya, warga terbangun oleh gemericik air di tengah kampung. Di bawah pohon tamar tua yang katanya ditanam sejak zaman moyang, mengalirkan air bening segar memancar tanpa henti. Orang-orang berdatangan, anak-anak berteriak kegirangan, dan para orang tua menatap tidak percaya. "Ini anugerah dari para leluhur," bisik seorang ibu sambil berlutut. Dalam sehari, kabar tentang mata air itu menyebar hingga desa-desa tetangga. Namun di balik kekaguman ada yang melihat peluang. Dukun yang bernama Bahar, pria berjubah gelap dan suara berat, mendatangi mata air dengan langkah perlahan. Ia menancapkan tongkat dan berseru lantang, "Ini bukan air biasa. Ini adalah warisan dari zaman kegelapan yang hanya akan memberi manfaat bagi mereka yang menghormati leluhur dan tentu saja butuh persembahan." Kemudian si dukun memasang tarif untuk mata air misterius itu. 2 dirham untuk sebotol air, 10 dirham jika ingin dibacakan doa, 30 dirham untuk paket kemakmuran 7 hari. Tapi di antara keramaian itu, Abu Nawas yang baru kembali dari perjalanan jauh merasakan keganjilan. Air itu bersih, terlalu teratur. Leluhur, yang mana? Sejak kapan para leluhur bisa instal pipa bawah tanah? Gumamnya. Abu Nawas tidak langsung berbicara, ia menunggu malam. Dengan membawa obor dan beberapa alat tukang, Abu Nawas menyelusuri jalur aliran mata air. Ia menggali pelan dan menemukan pecahan pipa tanah liat lembek oleh tekanan. Di sana ia melihat lambang kerajaan yang sudah pudar, milik saluran utama bagian timur, Departemen Air Bersih Istana. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di depan kerumunan. "Wahai warga sekalian, kalian minum air dari pipa bocor istana, bukan dari langit. Kalian membayar untuk air yang seharusnya kalian dapat secara gratis." Mendengar kegaduhan itu, dukun Bahar tersentak. Warga ribut, ada yang malu, ada juga yang marah. Abu Nawas menancapkan potongan pipa ke tanah, seperti bukti dari zaman lain. Saat kabar ini sampai ke istana, Baginda Raja memerintahkan peninjauan. Dan benar saja, saluran air utama telah retak. Selama ini, sebagian pasokan air untuk dapur istana malah mengalir ke desa-desa. Raja pun bersabda, "Jika kebocoran ini membangunkan kesadaran rakyat, maka itu bukan sekedar kesalahan teknis, tapi panggilan untuk melihat lebih jernih. Mata air itu kini dijaga, dirawat, dan dijadikan tempat umum tanpa pungutan." Sementara dukun Bahar, ia meninggalkan desa entah kemana. Namun Abu Nawas meninggalkan satu catatan yang diukir di batu dekat aliran air tersebut. Air yang jernih tak selalu datang dari tempat suci.
Kadang ia mengalir dari kebocoran sistem yang pura-pura sempurna. Abu Nawas dan pertanyaan tersulit sang permaisuri. Pada suatu hari, istana dikejutkan dengan pengumuman mengejutkan dari permaisuri. Ia dikenal sebagai wanita cerdas yang sering menguji kebijaksanaan para penasehat kerajaan. Kali ini, ia mengadakan tantangan khusus bagi siapapun yang berani menjawab pertanyaannya. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaanku dengan benar akan mendapat hadiah emas dan kehormatan. Tapi jika salah, ia akan dihukum, tantang permaisuri dengan senyum penuh percaya diri. Baginda Raja yang duduk di singgasana tertarik dengan ide ini. Namun, belum ada satupun penasehat yang berani maju. Semua tahu bahwa permaisuri tak pernah memberi pertanyaan mudah. Tiba-tiba, dari kerumunan terdengar suara ringan. "Saya bersedia, Yang Mulia." Semua mata tertuju pada sosok berjubah sederhana dengan sorban khasnya, yaitu Abu Nawas. Ia melangkah maju dengan santai. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Sang permaisuri tersenyum tipis. "Baik, Abu Nawas, ini pertanyaannya. Apa yang paling kuat di dunia ini, tetapi juga yang paling lemah?" Orang-orang yang ada di istana terdiam. Beberapa penasehat mulai berpikir keras, tetapi tak satupun yang bisa menemukan jawaban pasti. Abu Nawas mengangguk perlahan, lalu menjawab. "Jawabannya udara, Paduka Yang Mulia." Permaisuri mengangkat alis. "Coba jelaskan." Abu Nawas pun tersenyum. "Udara bisa menghancurkan segalanya. Badai merobohkan istana, angin topan menumbangkan pohon, bahkan lautan pun berombak karenanya. Namun, udara juga bisa hilang begitu saja. Jika kita menutup mulut dan hidung kita, udara tak lagi bisa kita rasakan, dan kita yang akan kalah." Permaisuri tercengang. Jawaban itu sangat masuk akal. Namun, ia tak mau kalah begitu saja. "Baiklah, tapi aku punya satu pertanyaan lagi untukmu. Jika kau bisa menjawab ini, aku akan mengakui kekalahanku," ucap sang permaisuri. Semua orang menahan napas. "Abu Nawas, katakan padaku, apa yang selalu ada tetapi tidak bisa dilihat?" Orang-orang di istana mulai berbisik. Baginda Raja sendiri terlihat penasaran. Tanpa ragu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Jawabnya adalah janji." Permaisuri tersentak. Abu Nawas melanjutkan, "Janji selalu ada di antara manusia, tetapi tak bisa dilihat. Ia hanya bisa dirasakan. Ketika ditepati, ia membawa kehormatan. Ketika dikhianati, ia membawa kehancuran." Mendengar itu permaisuri terdiam. Wajahnya perlahan berubah dari serius menjadi kagum. Akhirnya ia tertawa kecil dan bertepuk tangan. "Abu Nawas, kau menang," katanya dengan tulus. Seluruh istana bergemuruh dengan tepuk tangan. Baginda Raja pun tertawa senang. Sebagai hadiah, Abu Nawas bukan hanya dibebaskan dari hukuman, tetapi juga mendapat emas dan kehormatan lebih besar. Namun seperti biasa, ia tetap rendah hati dan membagikan hadiahnya kepada rakyat yang membutuhkan. Dan sejak hari itu, permaisuri tak pernah lagi menantang Abu Nawas dengan pertanyaan yang sulit, karena ia tahu bahwa kebijaksanaan Abu Nawas adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan.
Diceritakan ada seorang ulama yang mempunyai kekayaan berlimpah. Ia adalah Khalaf bin Tamim. Kekayaan yang dimilikinya tak lantas membuatnya terlena, apalagi sampai lupa diri. Ia justru semakin tekun beribadah dan rajin bersedekah kepada fakir miskin. Pada suatu hari, salah satu karyawannya mengabarkan sebuah berita duka. Tuan Khalaf, ada penduduk desa yang meninggal. Dia sangat miskin, sehingga ia tak punya kain kafan untuk menutupinya, kata si karyawan memberitahu. Penasaran dengan kabar tersebut, Khalaf segera mendatangi rumah si jenazah. Dan benar saja, setibanya di sana, ia melihat jenazah yang sudah terbujur kaku dengan hanya ditutupi selembar kain. Jenazah tersebut sedang ditunggui beberapa orang yang tak lain adalah kawan-kawannya. Tapi yang membuat Khalaf merasa heran, di atas perut si jenazah terdapat batu bata. Kemudian kawan-kawannya itu memberitahu kepada Khalaf siapa dan bagaimana si mayit semasa hidupnya. Mereka menceritakan banyak hal, mulai dari memuji ibadah yang dilakukan hingga kebaikan-kebaikan yang dimiliki si mayit. Baiklah, sekarang kita urus jenazahnya, kata Khalaf kepada kawan-kawan si mayit. Ia pun mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada mereka. Belilah kain kafan dan keperluan-keperluan lainnya, perintah Khalaf. Tak lupa ia juga menyuruh satu orang untuk mencarikan penggali kubur. Kini tinggallah Khalaf sendirian menunggui si mayit yang terbaring kaku. Tiba-tiba peristiwa mengerikan terjadi. Jenazah lelaki itu terbangun dan batu bata yang ada di atas perutnya terjatuh ke tanah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si jenazah berteriak sangat keras, "Binasa, celaka, neraka!" Sontak hal ini membuat Khalaf terkejut. Lantas ia mendekati si mayit dan memegang lengan atasnya. Sambil menggoyang-goyangkan lengannya, Khalaf bertanya, "Siapa kamu dan apa yang terjadi denganmu?" Mayit lelaki itu menjawab, "Ketika aku masih hidup, aku ikut sebuah aliran keagamaan yang ada di kota Kufah. Salah satu ajarannya adalah menghujat dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku juga diajarkan untuk berlepas diri dari mereka berdua." Mendengar penuturan si mayit tentu saja membuat Khalaf semakin terkejut. Tapi karena kasihan melihat kondisi mayit, Khalaf pun menasehatinya. "Bertobatlah dan mintalah ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi," kata Khalaf. "Percuma, sudah tidak ada gunanya. Saat ini aku akan dimasukkan ke dalam neraka," balas si mayit. "Lalu bagaimana kau bisa hidup kembali?" tanya Khalaf. "Di alam sana aku diberitahu kamu akan dikembalikan ke dunia untuk menceritakan kepada kawan-kawanmu tentang apa yang kau lihat di sini. Lalu kau akan kembali ke sini untuk menjalani siksaan yang pedih." Setelah mengatakan beberapa kalimat itu, si mayit kembali dalam keadaan meninggal. Tak berapa lama kemudian, pulanglah kawan-kawan si mayit dengan membawa perlengkapan pemakaman yang mereka beli di pasar. "Aku sudah tidak mau mengurusi jenazah kawan kalian. Silahkan kalian saja yang mengurusnya," kata Khalaf kepada mereka. "Kenapa Tuan? Apa yang menyebabkan Tuan tidak mau mengurusi jenazah kawan kami?" tanya mereka heran. "Setan telah berbicara dengan mulut mayat ini," jawab Khalaf. Ia pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Adapun mayat lelaki tersebut lantas diurus oleh kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawannya ini juga bagian dari aliran sesat yang dianut oleh si mayit. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Di kota tempat tinggal Abu Nawas, ada gubernur baru yang ditugaskan oleh Baginda Raja.
Usut punya usut, gubernur baru ini terkenal kejam dan sadis. Suatu hari sang gubernur mendengar kabar tentang sosok terkenal yang bernama Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya kepada para pengawalnya, apa benar setiap kali Abu Nawas akan dihukum dia selalu bisa lolos? Pengawal pun menjawab bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik. Bahkan Baginda Raja sendiri dengan mudah terkecoh oleh kecerdikan Abu Nawas. Mendengar hal itu, naluri sang gubernur tertantang untuk menguji orang terpandai di kota Baghdad tersebut. Singkat cerita, berkat siasat licik sang gubernur membuat Abu Nawas berhasil masuk perangkapnya. Walhasil Abu Nawas dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan kesalahan yang sama sekali tidak ia sadari. Maka sang gubernur memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Tuan Gubernur," kata salah satu pengawal. "Iya, nanti saya ke sana. Kalian pulanglah dulu," balas Abu Nawas. Para pengawal pun lantas meninggalkan rumahnya. Dalam hati Abu Nawas berkata, sang gubernur pasti akan menghukum saya dan tidak ada gunanya tergesa-gesa memenuhi undangan tersebut. Setelah beberapa hari lamanya, Abu Nawas tak kunjung datang menghadap. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mangkir dari panggilanku," kata sang gubernur merasa geram. Ia pun kemudian mengirim satu peleton pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Tetapi lagi-lagi Abu Nawas berkata kepada mereka, baiklah, saya akan segera datang. Kalian pulanglah dulu." Namun setelah itu, Abu Nawas tidak juga datang ke istana sang gubernur. Sang gubernur pun menjadi tidak sabar. Ia lantas memerintahkan kepada para pengawal agar mempersiapkan kudanya. Sang gubernur segera naik ke atas kuda dan memacu kudanya menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah Abu Nawas, sang gubernur berteriak memanggilnya, "Hei Abu Nawas, keluarlah atau aku dobrak pintu rumahmu." Abu Nawas pun sempat terkejut karena kali ini yang datang adalah gubernurnya langsung. Sebelum membukakan pintu, Abu Nawas mengenakan sorban yang sangat besar. Ia pun keluar dan menghampiri sang gubernur yang tengah duduk di atas kudanya. Melihat penampilan Abu Nawas yang mengerikan itu, membuat kuda yang ditunggangi sang gubernur ketakutan, sehingga hewan itu melompat tinggi-tinggi dan gubernur pun jatuh terpental dari punggungnya. Sang gubernur semakin bertambah emosi. Ia segera memerintahkan pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ia ditangkap, Abu Nawas dibawa ke sebuah tiang gantungan. "Kemana kalian akan membawaku?" tanya Abu Nawas. Salah satu pengawal menjawab, "Kamu akan digantung Abu Nawas, ini perintah dari Tuan Gubernur." Bukannya gentar, Abu Nawas malah berkata, "Coba kalian tanyakan kepada si gendeng kurang ajar itu. Aku ingin tahu kenapa aku mesti digantung dan apa salahku." Para pengawal itu pun pergi menemui sang gubernur dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas. Karena sebelumnya tak pernah ada yang berani memakinya, sang gubernur pun terkesan akan keberanian Abu Nawas. "Bawa dia kemari," perintah sang gubernur. Abu Nawas pun lalu dibawa ke hadapan sang gubernur. "Hei Abu Nawas, berani benar kamu memaki saya?" tanya sang gubernur. "Karena Tuan menghukum saya tanpa memberitahu apa kesalahan saya," jawab Abu Nawas. "Karena kamu telah membawa nasib buruk bagiku," balas sang gubernur. "Siapa yang menyebabkan nasib buruk, saya atau Tuan? Justru Tuanlah yang membawa nasib buruk bagi saya, sebab saya ini akan dihukum gantung. Apabila aku yang membawa nasib buruk, tentunya sewaktu Tuan jatuh dari kuda, kepala Tuan pasti akan pecah dan mati," ujar Abu Nawas.
Mendengar alasan tersebut, sang gubernur berpendapat bahwa alasan Abu Nawas bisa diterima, dan ia pun memutuskan untuk membebaskannya. Ketika Baginda Raja sedang dalam suatu perjalanan haji, ia berhenti beberapa hari di kota Kufah. Dan pada saat keberangkatannya dari kota Kufah, banyak orang berkumpul di pinggir kota untuk melihat iring-iringan khalifah naik haji. Di antara mereka ada seorang ahli zuhud terkenal, yakni Bahlul. Ia sedang duduk di atas gundukan tanah yang juga menyaksikan rombongan kerajaan, di mana di tempat itu anak-anak sedang menggoda Bahlul, mengejek dan melempar batu ke arahnya. Ketika khalifah lewat di hadapannya, anak-anak tersebut berlarian. Akan tetapi, Bahlul malah lantang memanggil-manggil, "Hei Amirul Mukminin! Hei Amirul Mukminin!" teriak Bahlul. Mendengar seruan itu, khalifah menaikkan tirai kendaraannya, lalu melihat keluar dan berkata, "Labaik wahai Bahlul, apa yang kau inginkan?" tanya sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, ada seseorang yang menceritakan kepadaku dari Qudomah radhiyallahu anha bahwa ia melihat Rasulullah pergi berhaji di Mina mengendarai seekor unta dengan pelana sederhana di atas punggungnya, tanpa menghalau orang-orang atau menyingkirkannya di tepi jalan, dan tanpa berkata, 'Awas, menepilah, Rasulullah akan lewat.' Wahai Amirul Mukminin, akan lebih baik bagimu jika engkau juga berkendara dengan rendah hati, bukannya dengan keangkuhan." Mendengar perkataan tersebut, Baginda Raja menangis sambil berkata, "Nasihatilah aku lebih banyak wahai Bahlul, semoga Allah memberkahimu." Kemudian Bahlul membacakan sebuah syair. "Benar, engkau adalah seorang raja penguasa dunia. Semua orang tunduk dan patuh kepadamu. Sebagaimana esok engkau akan dibaringkan di kubur sebagai rumahmu. Dan dari segala arah orang-orang akan melempar debu ke tubuhmu menutupimu." Mendengar syair yang menyayat hati, khalifah pun menangis sejadi-jadinya. "Wahai Bahlul, teruslah nasihati aku," kata khalifah sesenggukan. "Wahai Amirul Mukminin, jika Allah mengaruniakan kemakmuran dan kehidupan jasmani kepada seseorang, lalu ia menggunakan hartanya di jalan Allah dan melindungi kecantikannya dari dosa, maka namanya akan dicatat dalam daftar Allah sebagai golongan orang-orang yang soleh," tutur Bahlul menasehati. "Wahai Bahlul, engkau telah menasehatiku dengan baik. Engkau patut mendapatkan hadiah," balas khalifah. "Kembalikanlah hadiah itu kepada mereka yang telah membayar pajak kepadamu. Aku tidak menginginkan hadiah apapun darimu," tukas Bahlul menolak. Kemudian khalifah berkata, seandainya ia berhutang kepada orang lain, maka ia ingin membayarnya melalui Bahlul. Tetapi seorang raja tak mungkin punya hutang kepada orang lain, apalagi khalifah adalah raja yang kaya raya. Ucapannya tersebut hanyalah siasat untuk memberikan uang kepada Bahlul, dan Bahlul tahu betul maksud dari perkataan sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, bayarlah terlebih dahulu apa yang menjadi kewajibanmu kepada masyarakat. Kemudian baru dipikirkanlah untuk orang lain," tutur Bahlul. "Kalau demikian, dapatkah aku menetapkan tunjangan untukmu untuk memenuhi segala kebutuhanmu?" tanya sang khalifah. "Memangnya aku kurang apa sehingga engkau akan memenuhi kebutuhanku? Kita berdua adalah hamba Allah. Aneh sekali jika Allah memenuhi segala kebutuhanmu tetapi tidak memenuhi kebutuhanku," jawab Bahlul menolaknya. Kemudian sang khalifah melepas semua atribut kerajaan beserta fasilitasnya. Ia melanjutkan perjalanan dengan menaiki kuda seperti halnya rakyat biasa. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, di sebuah daerah, khalifah kembali berjumpa dengan seorang yang dianggap gila. Dia adalah Sa'adun. Begitu rombongan khalifah lewat di hadapannya, Sa'adun mendendangkan sebuah syair.
Walaupun engkau sebagai raja penguasa dunia, engkau tidak akan dapat lari dari kematian untuk para musuhmu. Walaupun hari ini wajahmu tersenyum, besok engkau pasti akan bersedih." Mendengar syair tersebut, hati khalifah seketika terguncang. Ia menangis berderai air mata hingga jatuh pingsan. Sampai-sampai ia tidak dapat menunaikan 3 sholat fardu tepat pada waktunya. Khalifah mempunyai cincin yang stempelnya bertuliskan segala kekuasaan dan kebesarannya hanya milik Allah. Hal ini, kata Maulana Muhammad Zakaria, menunjukkan pandangannya terhadap keagungan dari kekuasaan Allah yang tiada batas. Membawa singa ke istana. Keusilan Baginda Raja terhadap Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Meskipun berulang kali gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja tak pernah berhenti mencobanya. Pernah suatu hari, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan seekor singa ke istana. Singa yang dibawanya haruslah singa yang kuat dan ganas. Tentu saja keinginan raja yang berbahaya itu membuat Abu Nawas ketakutan. "Ampun Paduka yang mulia, apakah tidak ada tugas yang lain saja?" kata Abu Nawas. Akan tetapi, Baginda Raja tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan seekor singa untuk dijadikannya sebagai hiburan. "Aku beri kamu waktu seminggu, Abu Nawas, untuk menyelesaikan tugasmu," tutur sang raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Bisa-bisa malah aku nanti yang mati diterkam singa." Namun namanya saja Abu Nawas. Ia punya sejuta akal agar bisa menjalankan perintah rajanya. Meskipun tugas tersebut sangatlah berbahaya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor singa. Tapi singa yang dibawanya berbadan kurus dan lemah. Jangankan untuk menerkam, untuk berjalan saja, singa tersebut harus digendong. Kemudian Abu Nawas memasuki istana dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mengapa kau bawa seekor singa yang lemah itu? Aku kan memerintahmu untuk membawa singa yang kuat dan ganas," kata Baginda Raja kecewa. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Paduka yang mulia, singa ini sebenarnya sangat kuat dan ganas. Namun dia telah mendengar tentang kemuliaan dan kehebatan Paduka, sehingga ia pun merasa takut untuk berada di dekat Paduka. Oleh karena itulah, begitu dia mendengar bahwa aku akan membawanya ke istana Paduka, dia langsung berpura-pura sakit." Mendengar hal itu, seketika Baginda Raja dan para menteri istana tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, ia berhasil menjalankan tugasnya, meskipun itu sangat berbahaya. Ada sebuah kisah tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat. Lalu 2 dari orang tersebut dicabut keajaibannya. Apa yang terjadi? Kisah ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, berdasarkan hadis Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim. Begini ceritanya. Dikisahkan ada 3 pemuda miskin yang menderita penyakit berbeda-beda. Pemuda pertama menderita penyakit kusta, yaitu suatu penyakit di mana seluruh kulitnya terdapat belang-belang.
Karena penyakitnya ini masyarakat merasa jijik, sehingga si pemuda dikucilkan oleh para tetangganya. Pemuda yang kedua menderita penyakit kebotakan. Rambut di kepalanya satu persatu rontok hingga tak tersisa. Bahkan di kepalanya yang botak muncul koreng yang menjijikkan. Akibat penyakitnya ini, ia sering diejek oleh kawan-kawan sebayanya, sehingga membuat si pemuda minder untuk bergaul. Sedangkan pemuda yang ketiga menderita penyakit kebutaan pada matanya. Meski demikian, pemuda ketiga ini tidak menyesali nasibnya. Ia tetap tekun beribadah dan senantiasa bersyukur. Hingga pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu malaikatnya untuk mendatangi ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama sang malaikat mendatangi pemuda yang menderita penyakit kusta. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rupa yang elok dan juga kulit yang indah, serta penyakit yang membuat orang jijik kepadaku hilang dari tubuhku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kulit pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kulitnya yang dulu menjijikkan kini menjadi mulus dan wajahnya menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Saya suka dengan hewan unta," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan unta yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kusta tersebut. Selanjutnya, malaikat mendatangi pemuda kedua yang menderita penyakit kebotakan. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rambut yang indah dan penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku hilang dari kepalaku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kepala pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kepalanya yang dulu botak dan menjijikkan kini tumbuh rambut yang bagus dan indah, serta wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan sapi," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan sapi yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebotakan tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda ketiga yang menderita kebutaan pada matanya. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin kedua mataku bisa melihat, agar aku bisa melihat indahnya dunia," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kedua mata pemuda tersebut. Tiba-tiba kedua mata pemuda menjadi berubah. Matanya yang dulu buta kini bisa melihat dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang saat ini. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan kambing," jawab si pemuda. Maka malaikat memberinya kambing yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebutaan tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian binatang pemberian malaikat yang mereka terima dikelola dengan baik, sehingga berkembang biak sangat pesat. Kini kondisi ketiga pemuda tersebut menjadi pemuda gagah dan kaya raya di daerahnya. Untuk kedua kalinya, Allah kembali mengutus salah satu malaikatnya menguji ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama sang malaikat mendatangi pemuda yang dulunya menderita penyakit kusta. Sang malaikat menyamar sebagai lelaki yang menderita penyakit kusta.
"Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Lantas apa jawaban pemuda pertama ini? Ia justru menolak dan mengusir sang malaikat. "Dengar, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak si pemuda. Kemudian malaikat kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kusta? Di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu, lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hei, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab si pemuda bertambah kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda pertama. Kemudian sang malaikat mendatangi pemuda kedua yang dulunya menderita penyakit kebotakan. Dengan menyamar sebagai pemuda yang menderita kebotakan, malaikat itu berkata kepada pemuda kedua, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor sapi saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Pemuda kedua juga bersikap sama seperti pemuda pertama. Ia menolak dan mengusir sang malaikat. "Dengar ya, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini," bentak pemuda kedua. Sang malaikat pun kembali berkata, "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kebotakan, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu, lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan," kata sang malaikat mengingatkan. "Hei, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku," jawab pemuda kedua dengan kesal. "Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu," balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda kedua. Terakhir, sang malaikat mendatangi pemuda ketiga yang dulunya menderita penyakit kebutaan pada matanya. Dengan menyamar sebagai lelaki yang buta, malaikat itu berkata kepada pemuda ketiga, "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu selain kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuan 1 ekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini," pinta sang malaikat. Dengan lemah lembutnya pemuda ketiga ini berkata, "Aku dulunya adalah pemuda miskin yang buta, lalu Allah telah menyembuhkanku, bahkan Allah memberikanku harta kekayaan yang berlimpah. Silahkan masuk dan ambillah yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan mencegah dan mengungkit kembali pemberianku padamu karena Allah," jawab pemuda ketiga. Mendengar jawaban ini sang malaikat berkata, "Jagalah hartamu, sesungguhnya kamu telah diuji oleh Allah. Allah pun telah meridhoimu, tapi Allah membenci 2 orang sahabatmu," jawab sang malaikat. Seiring berjalannya waktu, kedua pemuda yang mengusir malaikat kehidupannya kembali seperti sedia kala. Mereka berdua kembali menderita penyakitnya masing-masing, dan semua harta kekayaannya ludes tak tersisa, sehingga mereka berdua kembali dikucilkan oleh masyarakat. Demikianlah kisah 3 orang pemuda yang diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian diberi kesembuhan dan kekayaan. Sayang mereka ingkar dan tak bersyukur. Nikmat itu akhirnya membawa mereka ke dalam kemurkaan Allah. Semoga kisah ini mampu memberikan hikmah pada kita semua.
Bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas memang tidak akan ada habisnya. Apalagi ketika ia menghadapi jebakan-jebakan dari Baginda Raja. Sudah berulang kali Baginda Raja berusaha memperdayai Abu Nawas. Tapi yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu akibat kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdikan si Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, Abu Nawas datang ke istana menghadap Baginda Raja. Karena kedatangannya terburu-buru, Abu Nawas sampai lupa mengenakan sepatunya. Ia memasuki istana hanya beralaskan sendal. Melihat hal itu, terbesit di benak Baginda Raja sebuah ide baru untuk menjebak si Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kamu tahu kan peraturan istana dilarang memakai sendal?" hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba tadi terburu-buru, jadi hamba tidak sempat mengenakan sepatu," ujar Abu Nawas. "Karena kamu telah melakukan kesalahan, maka kamu harus saya hukum," tugas Baginda Raja. "Tapi Paduka, masa hanya gara-gara sendal saja dengan mudahnya Paduka menjatuhkan hukuman?" protes Abu Nawas. "Peraturan harus ditegaskan Abu Nawas, siapapun yang melanggar harus dihukum. Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan, dan hukuman yang pantas adalah hukum mati," timpal Baginda Raja. Mendengar hal itu sontak membuat Abu Nawas kaget dengan hukuman yang akan ia terima. Ini sih akal-akalan Baginda Raja. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan, pikir Abu Nawas. "Baiklah Paduka yang mulia, saya mengaku bersalah. Silahkan Paduka hukum saya, tapi saya minta satu permintaan Paduka. Setelah saya menjalani hukuman mati, saya minta hadiah uang 100 dinar untuk keluarga saya," tutur Abu Nawas. "100 dinar itu kan jumlah uang yang sangat besar Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, tapi istri dan anak-anak saya berhak mendapatkan kebahagiaan selepas kematian saya," balas Abu Nawas. "Baiklah, permintaanmu saya kabulkan," ucap Baginda Raja. Maka Baginda Raja perintahkan salah satu pengawal untuk mengambil seekor anak ayam yang masih kecil. Lalu ayam itu diberikan kepada Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas bingung dengan maksud Baginda Raja. "Untuk apa anak ayam ini Paduka? Yang saya minta uang 100 dinar, bukan anak ayam Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, uang 100 dinar sudah aku siapkan, dan anak ayam yang kau pegang itu silahkan dibunuh dengan cara apapun terserah kamu. Tapi ingat, saya juga akan membunuhmu seperti cara kamu membunuh anak ayam itu," terang Baginda Raja. "Jadi hukuman mati yang akan hamba jalani sesuai dengan cara anak ayam ini mati?" tanya Abu Nawas. "Benar sekali, silahkan kamu bunuh anak ayam itu," perintah Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun langsung memutar otaknya supaya bisa lolos dari hukuman mati. "Cepat Abu Nawas, jangan diam saja. Kalau kamu tidak tega membunuh anak ayam itu, tidak apa-apa. Berarti kamu lebih memilih untuk dihukum gantung. Silahkan tentukan sendiri pilihanmu," bentak Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, dalam kondisi apapun selalu muncul ide cemerlang di otaknya. Perlahan Abu Nawas mengangkat anak ayam itu. Lalu ia dekatkan pantat anak ayam itu ke mulutnya. Dengan menahan rasa jijik, Abu Nawas meniup-niup pantat anak ayam tersebut secara berulang-ulang. Melihat hal itu Baginda Raja menjadi bingung. "Hei Abu Nawas, maksudmu apa? Saya menyuruhmu untuk membunuh," ucap Baginda Raja. "Ini saya sedang melakukannya Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Baginda Raja pun bertambah bingung dengan jawaban Abu Nawas.
"Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak mengerti. "Ya beginilah cara saya membunuh anak ayam, Paduka. Saya tiup pantat anak ayam supaya perutnya penuh dengan angin. Lama-kelamaan pasti dia akan mati," kata Abu Nawas menjelaskan. Sontak Baginda Raja pun tertawa dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Mana mungkin saya meniup pantat kamu?" balas Baginda Raja. "Jadi bagaimana, Paduka? Apakah hukumannya sudah selesai?" tanya Abu Nawas. "Ya, sudah selesai. Silahkan kamu pulang," jawab Baginda Raja. "Tapi Paduka, bukankah tadi Paduka sudah janji akan memberikan saya 100 dinar bila saya selesai menjalani hukuman?" balas Abu Nawas. "Baik-baik, akan saya tepati janji saya," ujar Baginda Raja. Baginda Raja kemudian memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kali ini lolos dari hukuman mati. Malah ia membawa pulang hadiah uang yang banyak. Membawa singa ke istana. Keusilan Baginda Raja terhadap Abu Nawas seakan tidak ada habisnya. Meskipun berulang kali gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja tak pernah berhenti mencobanya. Pernah suatu hari, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan seekor singa ke istana. Singa yang dibawanya haruslah singa yang kuat dan ganas. Tentu saja keinginan raja yang berbahaya itu membuat Abu Nawas ketakutan. "Ampun, Paduka yang mulia, apakah tidak ada tugas yang lain saja?" kata Abu Nawas. Akan tetapi, Baginda Raja tetap pada pendiriannya. Ia menginginkan seekor singa untuk dijadikannya sebagai hiburan. "Aku beri kamu waktu seminggu, Abu Nawas, untuk menyelesaikan tugasmu," tutur sang raja. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Bisa-bisa malah aku nanti yang mati diterkam singa." Namun namanya saja Abu Nawas. Ia punya sejuta akal agar bisa menjalankan perintah rajanya. Meskipun tugas tersebut sangatlah berbahaya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor singa. Tapi singa yang dibawanya berbadan kurus dan lemah. Jangankan untuk menerkam, untuk berjalan saja singa tersebut harus digendong. Kemudian Abu Nawas memasuki istana dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, mengapa kau bawa seekor singa yang lemah itu? Aku kan memerintahmu untuk membawa singa yang kuat dan ganas," kata Baginda Raja kecewa. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Paduka yang mulia, singa ini sebenarnya sangat kuat dan ganas. Namun dia telah mendengar tentang kemuliaan dan kehebatan Paduka, sehingga ia pun merasa takut untuk berada di dekat Paduka. Oleh karena itulah, begitu dia mendengar bahwa aku akan membawanya ke istana Paduka, dia langsung berpura-pura sakit." Mendengar hal itu, seketika Baginda Raja dan para menteri istana tertawa terpingkal-pingkal. Akhirnya, berkat kecerdikan Abu Nawas, ia berhasil menjalankan tugasnya, meskipun itu sangat berbahaya. Diceritakan, ada 5 bersaudara yang suka berbisnis. Mereka membuka warung makanan khas daerahnya. Dan yang bikin unik adalah mereka menganut falsafah 100% pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat dan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan saja menyebar ke seluruh antero negeri Baghdad. Suatu hari, datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa seperti seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah
pembeli adalah raja. Cara melayaninya pun penuh ramah tamah dan keagungan. Bahkan cara berjalannya, para pelayan itu membungkukkan badan. Mereka mencium tangan para pembeli, lalu mengantarkan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Bahkan hewan peliharaan, pengemis dan serangga diawasi dengan seksama. Jangan sampai mendekati pembeli yang sedang menikmati makanan. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu itu bukan suatu masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan kelezatannya. Diperlakukan penuh keagungan bak seorang raja. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali harganya? Ini 100 kali lipat dari harga biasanya. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah, protes mereka. Iya tuan, harganya memang segitu. Karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu, balas pemilik warung. Dengan terpaksa mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di sini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. "Dari mana kalian? Kenapa kelihatan terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. "Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sangat ramah. Kami diperlakukan seperti seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat, Abu Nawas," jawab mereka. "Loh, kalian tidak lihat daftar harga makanannya dulu?" balas Abu Nawas. "Tidak ada daftar harganya, Abu Nawas," ujar mereka kesal. "Ini sih tidak boleh dibiarkan. Aku akan memberi pelajaran," pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajak makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung tersebut. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup, tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini kaget luar biasa ketika tangan mereka dicium pelayan cantik dan diperlakukan sebagai seorang raja yang berkuasa. "Sungguh hebat," puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget, di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asik di warungnya. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kalian membiarkan mereka di sini?" "Mereka di sini untuk makan, Tuan," jawab salah satu pelayan. "Apakah mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang?" tanya si pemilik warung. "Tidak, Tuan, mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya," jawab si pelayan kembali. "Emangnya makanan apa yang mereka pesan?" tanya si pemilik warung. "1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama, Tuan," jawab pelayan tersebut. Si pemilik warung menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan. Dan kejadian ini terus berulang-ulang terjadi. Karena seringnya datang, membuat para pembeli lain enggan masuk ke warung makan ini. Akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas pun berjanji tidak akan datang lagi. Tapi dengan satu syarat, warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya.
Dikisahkan di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun, karena saking angkernya, sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya. Suatu kali, datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Dia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya Abu Nawas supaya istri saya tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Soal itu aku tidak tahu, istriku juga sangat cerewetnya." "Kalau soal itu aku tidak tahu, istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Waduh, masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik, Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker itu, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya," saran Abu Nawas. "Maksudmu, sumur tua yang dihuni jin jahat itu?" "Waduh, bisa-bisa istriku malah mati tenggelam. Aku tidak mau Abu Nawas," tolak Abu Jahil. "Tenang, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. "Tapi apa mungkin bisa berhasil?" tanya Abu Jahil ragu-ragu. "Saya sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin jahat itu, dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang," balas Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu, besok saya akan ajak istriku ke sana," timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur tersebut. "Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas," teriak Abu Jahil pura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur, Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur itu. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa berhenti. "Mana emasnya? Saya tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emasnya kan? Cepat berikan padaku. Ayo cepat berikan," hardik istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur itu. Rupanya, sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Woi, cepat angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tidak tahan mendengar omelannya," seloroh Abu Nawas sambil tertawa terpingkal-pingkal.